Teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami Kemkomdigi menyampaikan perkembangan terbaru terkait komitmen para penyelenggara sistem elektronik PSE dalam mematuhi mandat PP Tunas demi perlindungan anak di ranah digital, khususnya platform yang sudah lebih dulu kita umumkan. Pemerintah secara konsisten melakukan pengawasan harian dan kami mencatat platform yang memiliki itikat baik untuk mematuhi hukum di Republik Indonesia. Namun kami juga sekali lagi untuk mengambil tindakan tegas bagi platform yang mangkir dari kewajibannya atau melawan hukum di Indonesia. Hari ini kami cukup bersukacita memberikan apresiasi kepada Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads yang telah setelah pemeriksaan kemarin dilakukan hari Senin lalu, kemudian sikap kepatuhan dalam menyelaraskan produk, fitur, dan layanan mereka dengan hukum di Indonesia. Per hari ini kita sudah lihat bahwa Meta telah secara resmi mengubah community guidelines dengan menetapkan batas minimum usia ke 16 tahun pada seluruh platform, yaitu tadi Instagram, Facebook, dan juga Threads. Dan ini juga disampaikan melalui surat yang diterima kemarin perwakilan kuasa hukum dari Meta dan juga secara langsung kepada kami oleh Rafael yang adalah kepala kebijakan publik Meta Regional Asia Pasifik. Jadi secara resmi semua sudah terpenuhi untuk kita berikan penilaian kepatuhan yang bisa kemudian kita apresiasi. Teman-teman sekalian, kami mengetahui juga bahwa implementasi perlu dilakukan secara baik, dan ini juga kita sudah menyampaikan kepada Meta bahwa kepatuhan ini akan kita ikuti dengan pengawasan. Mereka sudah menyampaikan bahwa compliance atau implementasi kepatuhan akan dilakukan secara bertahap, dan ini juga sebagai bukti teman-teman bahwa masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah itikat dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia. Di sisi lain, ini yang agak mungkin kurang positif yang juga perlu kita sampaikan, karena kami memang dari awal berniat terbuka. Ini adalah kebijakan yang memang sangat dekat dengan publik, jadi harus dibuka semua, bahwa pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube. Berdasar hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pengawasan Ruang Digital pada 7 April lalu, YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan dan tidak menyebutkan atau belum menyebutkan itikat untuk dalam waktu dekat mengikuti hukum yang berlaku. Sehingga tidak ada pilihan, pemerintah tidak bisa memberi toleransi lagi untuk kemudian bergerak dari ranah pemeriksaan ke ranah sanksi. Dan sanksi yang kita jatuhkan hari ini ya Pak Dirjen, sesuai dengan surat Dirjen yang dikeluarkan hari ini adalah sanksi surat teguran kepada Google. Tentu namanya sanksi, kita bertahap dengan tetap mengharapkan adanya perubahan sikap dari pihak Google, dan untuk hari ini kita berikan surat teguran. Kami juga menghimbau kepada platform-platform untuk kemudian segera memberikan kepatuhan dan juga rencana implementasi aksi sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya kepada para platform-platform lainnya, dan kepada platform-platform juga untuk melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri bagi seluruh platform digital dalam waktu 3 bulan. Itu mungkin teman-teman poin yang terkait kelanjutan atau tindak pengawasan dari PP Tunas. Ada pertanyaan? Silakan, Mbak Livia dulu mungkin. Izin Bu, Livia dari Antara. Saya mau nanya, kan tadi udah Meta akhirnya mengikuti ketentuan ini.
ada yang masih koordinasi, apa yang sebagian patuh itu gimana Bu yang TikTok dan Roblox, bagaimana dengan komitmen mereka? Lalu kan ada penutupan akun-akun yang di bawah usia 16 tahun itu seperti apa ya sekarang Bu dari masing-masing platform, berapa persen tiap platform itu sudah melakukan penutupan? Ya, jadi untuk pelaporan tadi mereka menyampaikan melaporkan. Jadi untuk timeline waktunya untuk Meta akan memberikan paling lambat bulan April ini. Menurut yang lain nanti kita akan tunggu. Untuk sejauh ini kami hanya baru menerima laporan dari orang-orang person-person anak-anak atau orang tuanya yang mengatakan bahwa akunnya sudah ditutup. Secara persentase belum, dan memang itu langkah selanjutnya dari kepatuhan yang memang kita berikan waktu. Jadi dalam waktu tertentu mereka akan segera melapor. Untuk platform lainnya tadi saya sampaikan bahwa kita sebelumnya telah memberi peringatan kepada TikTok. Jadi sifatnya bukan pemeriksaan tapi peringatan kepada TikTok dan Roblox yang sebelumnya kepatuhan parsial untuk segera memenuhi kepatuhannya. Kita masih tunggu karena dari ada permintaan waktu hingga tanggal 10 yaitu besok untuk kemudian menyampaikan kembali rencana aksi dari kedua platform itu. Mungkin itu teman-teman. Ada lagi yang PP Tunas, kami mau menyampaikan satu lagi tentang lelang frekuensi. Ya. Mulai hari ini 13 tahun. 16 tahun. 16 tahun mulai hari ini, dan untuk Google tadi itu sampai ke teguran pertama, apakah itu akan berlanjut ke teguran kedua dan ketiga? Teknisnya seperti apa sampai nanti akan ada sanksi berikutnya gitu? Terima kasih. Ya, jadi untuk sanksi yang kita jatuhkan hari ini adalah sanksi teguran kepada YouTube melalui perusahaan Google. Saya nggak mau berandai-andai karena saya masih positif bahwa platform akan tunduk dan patuh pada hukum di Indonesia, sehingga nanti kita lihat berikutnya. Kemudian tadi pertanyaan untuk Meta, mereka menyampaikan bahwa per hari ini tadi kita sudah cek di beberapa platform sudah mengubah community guidelines ke 16 tahun. Nah di sini memang peran orang tua juga jadi penting, jadi platformnya sudah memberikan guidelines, kita juga ingin user mengikuti guidelines dari platform yang sudah mengumumkan ke 16 tahun. Meskipun demikian, dari Meta meminta waktu untuk sampai besok karena untuk mengubah sebuah community guidelines dengan pengguna lebih dari 100 juta itu memang memerlukan waktu. Jadi kalau teman-teman buka di HP yang berbeda, tampilannya masih beda, tapi tadi kita sudah periksa bahwa sebagian besar memang sudah berubah ke 16 dan esok rencananya seluruhnya sudah akan berubah ke 16 tahun. Dan ini sudah dalam 2 bahasa, jadi dalam bahasa Inggrisnya sudah ada dan tadi kami dilaporkan dalam bahasa Indonesianya juga sudah keluar. Oke, kita beralih ke berikutnya teman-teman. Dirjen yang mendampingi mungkin tidak terlalu terkait, tapi ini sekaligus ketemu teman-teman kami ingin menyampaikan juga bahwa Kemkomdigi sudah memulai membuka lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz. Ini banyak yang menanyakan dari teman-teman yang mengikuti karena memang sempat tertunda dari jadwal, tapi saya ingin sampaikan bahwa dengan dibentuknya tim seleksi melalui Kepmen kemarin, maka proses ini sudah resmi dimulai dengan harapan tentunya adalah bagaimana perluasan dari layanan 4G dan 5G bisa lebih banyak lagi dirasakan hingga ke pelosok, dengan artian kecepatan internet di pelosok juga kita harapkan bisa membaik dengan waktu tidak lama lagi. Jadi ini sebagai upaya kita untuk pemerataan atau keadilan dari konektivitas hingga ke daerah. Itu mungkin teman-teman cukup? Boleh. Akbar Surat Kabar Jepang Asahi Shimbun. Bu, soal community guidelines, tapi apakah akan berhenti di community guidelines saja? Apakah Meta akan mendeactivate akun di bawah 16 tahun dan membatasi akun-akun baru di bawah 16 tahun juga? Betul, jadi tentu yang kita sebutkan kepatuhan adalah pertama
sesuai permintaan kita adalah mempublikasikan kepada user bahwa guidelines berubah dari 13 menjadi 16 tahun. Ini tahap awal dan tadi sudah kita periksa betul sudah dilakukan. Tahap berikutnya adalah tentu mendeaktivasi akun-akun di bawah 16 tahun. Ini yang pernyataan komitmennya sudah kita terima. Dalam pengawasannya tentu kita perlu waktu karena mereka baru mengubah hari ini dan besok. Tapi sebagai pernyataan komitmen ini sudah disampaikan oleh Meta bahwa mereka juga akan mulai melakukan deaktivasi bertahap. Itu mungkin teman-teman. Thank you. Yes. Kasih ya. Udah. Yes. Ibu dari suara.com, ini mau update soal registrasi. Tadi kan sempat ngomongin 3T ya. Kalau dari registrasi SIM biometrik. Aduh, saya nggak pegang bahannya. Kenapa? Ya, maksudnya udah sampai mana Bu? Udah ada keluhan gitu dari operator mungkin karena 3T kan sesuai juga sama lelang frekuensi tadi ya. Terus sama ini saya dapat laporan dari operator katanya kalau minta nik di Dukcapil itu Ibu per nik tuh. Dari Komdigi sendiri ada info soal itu nggak Bu? Terus lengkapinnya gimana? Terima kasih. Oke, saya harus cek kalau tidak salah ini untuk daerah di luar perkotaan kita berikan waktu sampai bulan Juli. Jadi ini masih ada waktu untuk teman-teman operator melakukan sosialisasi dan juga implementasi dari registrasi SIM di daerah sampai bulan Juli. Terkait dengan biaya NIK kepada Dukcapil sedang kami bicarakan dengan Kementerian Dalam Negeri termasuk juga Kementerian Keuangan untuk memberikan keringanan atas nama keamanan digital masyarakat. Saya rasa itu, terima kasih banyak teman-teman. Yang start lelang nanti secara teknis tanggal dan tata laksananya akan diumumkan oleh Ketua Tim Pelaksana yaitu Bapak Denny selaku Ketua Tim Pelaksana Lelang. Nanti kita akan panggil teman-teman lagi. Terima kasih teman-teman.